untuk merebut ketua umum Partai Golkar itu harganya dulu ya 2 triliun. Uang partai politik rata-rata dari Kalimantan kalau menurut gua ya. Ndra, lu tertidur lu. Ini gua ketemu Gus Dur, Bos. Kayaknya ada energi yang membuat lu langsung ke belakang terus dapat wangsit. Nggak tahu, Bro. Gus Dur marah-marah sama gua. Marah-marah apa? Itu kenapa tuh si Andre katanya? Nggak tahu. Si Andre Rusiade. Dia marahin gua apa? Mbak, Andre udah gendut tuh katanya. Kayak gua sekarang. Lu kawal tuh dari luar. Apa? Nggak tahu gua maksudnya dia apa. Apakah gua harus jatuhin Andre? Sobat Manilog, kita ketemu lagi dalam Manilog Forum bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Seperti biasa, saya sekarang hanya berdua dengan Indra Jaya Piliang. Duo Piliang. Sehat, Indra? Alhamdulillah. Ya, kita berharap juga Sobat Manilog sehat-sehat semua ya. Nah, Indra, kita sudah bicara tentang partai politik banyak nih ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang konsolidasi partai politik ke depan. Ya kan? Beberapa partai ini akan munas nih, Indra. Yang paling dekat nih ya, Partai Nasdem nih, Agustus ya. Kemudian Partai Golkar, Desember. Iya. Dan sejumlah partai besar lainnya dari Gerindra, PAN, Demokrat, ya kan, PDIP. PDIP sebenarnya bulan depan, cuman mereka undur. Nah, Ndra, menurut lu Ndra ya, lu kan dikenal juga sebagai analis politik ya. Dukun politik sekarang. Sekarang. Nah, kalau kita melihat kepemimpinan partai politik, ya, itu akan berubah setelah kongres atau munas atau muktamar kah namanya ya ke depan ini, atau yang akan muncul lu lagi gitu lah. Menurut lu gimana? Harusnya seperti apa sih ke depan partai politik kita dengan konsolidasi partai ini? Ngopi dulu ya, karena orang kalau ngomong politik sekarang ngantuk. Oh gitu ya? Boleh. Gue juga ngopi nih, ngantuk. Madilog. Jadi begini bro, kalau kita lihat kan partai-partai ini, para pendiri negara kan politisi. Harus diingat, pendiri negara Indonesia ini adalah politisi dan intelektual. Artinya politisi yang bisa mengambil jarak dari kehidupan pribadinya. Tidak mencampurkan antara kekuasaan yang mereka dapat dengan nalar mereka. Makanya kita lihat perdebatan dulu kan sangat asik ya. Kasimu, Natsir, Soekarno, Tan Malaka, apa misalnya Hatta, semua jadi politisi. Nah kalau sekarang, konsolidasi sekarang, kalau kita bicara partai besar tadi kan, tidak ada partai yang besar sekarang di Indonesia. Karena yang disebut partai besar itu dia kan harus memiliki anggota mayoritas. Kalau ada partai politik yang punya 50% plus satu di DPR, baru kita anggap partai besar. Kan nggak ada kan. Kata perolehannya itu 17%, 15%, 5% gitu. Artinya ini akan dinamik. Kita mulai transisi. Jadi selagi masih belum ada di atas 20% itu belum bisa dikatakan sebagai partai besar. 50% plus 1. 50%? Ya, karena China menjadi negara yang sangat maju karena dia partai komunis China itu menguasai mayoritas di katakanlah di parlemen sana. Kita harus tahu di Cina itu bukan satu partai loh, dia ada sekitar 9 kelompok partai ya. Kemudian ya di negara-negara lain. Artinya power partai politik bisa menjalankan program yang mereka bikin. Sekarang di Indonesia mana ada partai politik yang punya garis-garis besar haluan partai, punya ideologi dan bisa menjalankan itu nggak ada, karena mereka transaksional terus setiap hari transaksional. Itu bro. Nah berarti kalau misalnya yang terdekat ya, kita coba lihat per partai ya, menurut pandangan lu ya, Nasdem ya terdekat nih, ya selalu pasti agenda utama sebuah kongres, sebuah munas itu adalah pemilihan ketua umum, gitu. Nah kalau dari Nasdem, menurut lu gimana? Apakah kembali ya kongres atau munas dari Nasdem akan memilih kembali Pak Surya? Saya kira itu seperti kita akan melihat besok pagi matahari terbit. Artinya sesuatu yang akan sangat alami, akan Bang Surya lagi gitu kan. Karena partai politik Indonesia kan bukan dibiayai oleh rakyat, bukan dibiayai oleh APBN. Tapi
owner, ketua umumnya membiayain seluruh proses yang terjadi di partai politik. Kita lihat kan. Bang Surya kan terpilih lagi. Aklamasi. Kemarin sebelumnya kan sempat ada gugatan bahwa Bang Surya menjadi ketua umum tanpa munas kan. Tapi kan gugatan itu kalah. Habis itu PAN kan juga mau kongres ya? Oh ya. PAN 2025. Ini pakai biru, lu mau masuk PAN? Gue bukan orang partai, ya kan? Bukan orang partai. Bukan orang partai. Pernah. Dulu pernah. Partai apa dulu? Dulu gue pernah mendirikan partai. Pendiri partai? Pendiri partai. Partai Dan apa? partai gue itu partai peserta pemilu, bro. Apa itu? Dulu namanya itu PIS, Partai Indonesia Sejahtera. Dan gue salah seorang deklarator. Nah, gue masih inget tuh. Pas lu jadi PIS, lu jadi dekat. Iya, kan dekat lagi sama hubungin gua. Gua suruh ceramah kan lu di partai gua waktu itu. Apa? Gua pikir mau ngundang ke RCTI waktu itu. Iya. Anchor bicara masalah ekonomi. Iya. Partai apa? Nah, itu PIS. Darah Piliang. Iya. Nah, ya. Kan Golkar. Golkar menurut pengamatan gua salah satu partai besar, partai modern lah, bukan partai besar ya. Partai modern yang memang bisa melepaskan diri, khususnya sejak reformasi, dari yang namanya keterkaitan antara petinggi atau ketua umumnya itu yang sifatnya berbau keluarga, ya kan? Sejak Pak Harto sebagai yang berkuasa di Golkar, sejak reformasi kemudian, sehingga sampai kemudian Erlangga Hartarto jadi ketua umum. Nah, lu kan orang Golkar, masih Golkar kan sih? Masih lah. Masih ya? Masih pegang kartu Golkar ya? Masih. Oke. Nah, sekarang menurut lu Golkar gimana? Kan Munas Desember nih. Ya kan? Bakal ada pertarungan nggak nih untuk pasti ada ketua umum baru? Pasti ada pertarungan. Karena Golkar tanpa pertarungan itu berarti bukan Golkar. Budaya aklamasi menurut gua di Golkar justru akan mematikan partai. Pasti akan ada pertarungan. Dan justru kalau ada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan tidak ada pertarungan aklamasi dengan membawa nama Jokowi atau dengan membawa nama Prabowo, itu menurut gua akan ditolak oleh Golkar yang sekarang. Harus dinamik. Partai ini adalah sebetulnya the ruling party untuk 5 tahun ke depan itu Partai Golkar. The ruling party ya. Bukan Gerindra. Enggak. Gerindra belum jadi partai dalam arti terminologinya fans club. Fans club of, mohon maaf ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto. Artinya sebagai organisme partai politik itu belum mengalami proses ke arah partai politik. Golkar satu-satunya, Golkar dan PDI Perjuangan ya, yang sudah menjadi sebuah organisme partai gitu. Artinya kalau Partai Golkar itu melakukan proses seperti yang dilakukan di partai-partai yang lain, yang fans club, itu justru berbahaya bagi partai. Oke, kira-kira akan tenggelam. Siapa nih yang akan menjadi saingan Erlangga pada saat Munas mereka nanti? Wah, agak berjarak ya, karena gue di DKI, Ketua Biro Kaderisasi dan Organisasi di DKI bersama Ahmad Zaki, tapi dengan kebijakan-kebijakan tempuh sekarang, dapat telepon segala macam. Ada Agus Gumiwang. Siapa? Agus Gumiwang, Kartasasmita. Oh, AGK. Gue lihat AGK akan maju. Oh, iya. Dan sudah punya gerilyawan ya. AGK nggak pernah ngomong sama gue. Pas ketemu juga nggak nggak bicara apa-apa. Berarti Erlangga akan bertarung dengan AGK. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu apakah Erlangga akan maju atau tidak. Karena nggak komunikasi dan nggak ngomong. Artinya begini, yang gue lihat itu adalah pergerakan dari pemilik suara. Dalam Munas Partai Golkar ini kan jumlah suara yang diperebutkan sekitar 600 ya. 600 suara. Pemilik suara ini yang nelpon, yang berkomunikasi. Pas pemilik suara tone-nya ke AGK, misalnya gue bilang, oh tim AGK udah bergerak. Gitu. Timnya Erlangga yang belum. Gue lihat di lapangan ya, karena sibuk dengan konsolidasi. Dalam konteks sirkulasi elit, menurut yang terjadi saat ini yang lu amatin, Ra, kira-kira Erlangga akan kalah atau tetap akan unggul melawan AGK? Anggap hanya 2 nih ya. Kita kan ada juga nih Bambang Susatyo juga akan tetap maju, tapi ternyata tidak, kan gitu. Ya kan, cuman ada 2 nih yang kuat nih.
Erlangga tetap mau maju dan kemudian Agus Gumiwang. Gimana, Ndra? Lu kayak orang dalam agak takut-takut gitu bicara. Enggak ada. Hah? Satu-satunya orang yang tidak pernah takut di Golkar itu Indra Piliang. Ya, tapi sekarang lu kayaknya agak hati-hati gitu bicara. Bukan, gue lagi melihat pertanyaan lu. Apakah Erlangga akan menang atau kalah? Iya. Biasanya di Golkar itu tidak ada ketua umum yang 2 kali. 2 periode? Iya, terpilih 2 kali. Iya. Dan Erlangga menjadi ketua umum Partai DPP Partai Golkar udah 7 tahun. Sejak menjadi PLT ya, pelaksana tugas. Kalau Erlangga 5 tahun lagi, berarti 12 tahun. Kalau 12 tahun yang terjadi, sementara Golkar sekarang kaderisasi luar biasa. Anak-anak milenialnya banyak sekali yang terpilih. Dan kita, tugas gua juga, salah satunya adalah anak-anak muda muncul ke depan. Kita yang umur 50 tahun aja udah mundur. DPP Partai Golkar, itu hampir semua diisi oleh yang usia di bawah gua. Gua di umur 50 tahun itu sudah menjalani semua jabatan penting dan strategis di Golkar, gua udah jalankan. Artinya begini, kalau Erlangga ketua umum lagi, berarti bottleneck. Akan terjadi kanalisasi. Pek gitu kan. Kepentingan alami Partai Golkar. Jadi gua nggak bicara masalah orang ya, tapi kebutuhan partai ini dan energi yang bergerak. Jadi kalau Erlangga sama AGK, gue lihat AGK nggak menang. Ini setahu gue. Kalau menurut gue ya, koreksi gue kalau salah, setahu gue ya, lu kan cukup dekat dengan Erlangga. Gue dekat sama dua-duanya, sama Erlangga dekat, sering ketemu di mana-mana. Tapi kan di Golkar kan bukan persoalan itu. Erlangga Hartarto dekat sama AGK. Erlangga katanya sama Bambang Susatyo berlawanan, mereka ada pada rumah dinasnya Erlangga itu di Widya Chandra, di depannya rumah dinasnya Bambang Susatyo. Nggak ada di Golkar tuh. Katakanlah berkelahinya kayak banjir. Enggak. Kalau orang Golkar berkelahi, mereka bertemu tiap hari. Mencatur tiap hari. Nggak ada persoalan. Berarti kalau hanya... Dulu kan bertanya kan siapa yang menang. Jadi kalau AGK jadi ketua umum, Erlangga jadi apa? Dia yang jadi ketua Dewan Pembina. Oh, jadi kayak bagi-bagi kursi aja? Ya, kalau gue yang nggak setuju kan Jokowi masuk menjadi ketua Dewan Pembina. Itu gue nggak setuju. Oh, emang ada agenda itu? Ada agenda itu? Katanya itu yang gue halangin. Gue bilang gue nggak setuju. Kapan lu dengar itu, Ndra? Itu udah lama kan. Pas bukan baru-baru Jokowi mau masuk. Dan itu masih hidup sekarang? Masih katanya. Itu nggak bisa, bos. Jokowi itu kader partai PDI Perjuangan. Bagaimana partai lain meloncat ke partai kita yang benar-benar kita di Golkar ini kan benar-benar partai. Golkar ini kan untuk masuk ke atas itu kan kita melewati beberapa training, seminar, sertifikasi, anggota berapa, ditaruh ludu di sini segala macam. Makin masuk ke lorong-lorong Golkar, makin kelihatan ini partai sangat tumbuh dengan sangat baik gitu. Nah, kalau ini dia dengan kehadiran Erlangga 2 kali, artinya 5 tahun lagi, justru itu akan menghalangi proses yang dia udah bangun. Ini bukan masalah like or dislike. Nah, berapa persen ini? Ya kalau gua sih melihat 77%. Ke AGK. Oh iya. Karena di belakang AGK kan ada Zaki Iskandar itu kan itu ada banyak sekali. Alasan gue? Indikasi apa yang membuat kemudian Erlangga di mata para pemilik suara ya harus digantikan oleh kandidat baru misalnya anggap AGK? Oh ini kan masalah. Apakah masalah elit ya? Apa sih istilahnya pelicinnya atau? No. Kan 2014 kan ada dua kepengurusan kan, Bali sama Ancol. Oke? Iya. Ketika Bali dan Ancol 2 kepengurusan terjadi, diingatin dulu Kak, pendengar kita, Bali siapa, Ancol siapa? Munas Bali itu adalah bukan Munas Bali ya Bang Ical, Abu Rizal Bakri ya. Nah, Munas Ancol Jakarta itu Agung Laksono. Ya. Tuh Erlangga di mana waktu itu? Dia di sini, di tengah. Oke? Gua pengurus DPP.
ketua DPP Partai Golkar di Pak Agung. Gue ketua sidang Komisi 1, Komisi 2 di Munas Ancol ya. Dan gue juga ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan. Yang waktu itu kalau versinya Bali itu adalah Alex Nurdin. Nah, Erlangga di sini. Ketika Erlangga menjadi ketua umum di PLT, itu dia di backup oleh geng Ancol. Makanya sekarang dianggap bahwa Golkar sekarang adalah yang berkuasa geng Ancol. Tapi Erlangga, pertanyaan gua waktu itu, Erlangga apakah geng Ancol tidak? Karena ketika kita bikin Dancol, gua berhadapan sama Erlangga waktu dia di TV. Gua di studio, dia di TV lagi di Bali. Dia ikut Munas Bali, tetapi maju jadi calon ketua umum di Bali, tetapi digagalkan oleh pimpinan sidang, calon tunggal. Dia mau bertarung di sana, tapi calon tunggal, Bang Ical maju. Dia nggak gagal bertarung di sana, makanya di backup. Nah, kalau proses itu juga dilakukan di Munas sekarang oleh Golkar, artinya apa bedanya dengan apa yang dilawan oleh Erlangga waktu Munas Bali? Tapi maksud gua, ini konsolidasi di Ancol, mungkin gua nggak tahu ya, gua nggak berkomunikasi. Gua sangat dekat sama Erlangga dan kalau AGK, Agus Gumiwang atau yang lain kalau ketemu sama gua, ini macannya Erlangga segala macam. Gue diam aja karena untuk hal-hal yang berbau politik segala macam itu kan urusan mereka-mereka. Gue berpikir aja kan. Jadi ya menurut gue AGK akan memenangkan. Oke. Secara spesifik kita akan lebih mendalami Golkar nih, walaupun ada partai-partai lain ya. Kenapa harus Golkar? Tunggu. Alasannya apa? Alasannya apa? Ini kan kita bukan tunggu. Gue tanya dong. Ngejelasin editorialnya apa? Demokrat, ada Gerindra, ada PDIP. Tapi kan karena masih 2025, kita skip dulu. Kita kembali ke Golkar. Pertanyaan lo apa? Kenapa? Pertanyaan lo apa? Kenapa skip? Di skip dulu, karena kan masih jauh. Siapa bilang? 2025. Zulhas kan mestinya Agustus. Ditunda. Setahu gue ditunda. 2025. Keputusan Kongres itu hanya bisa ditunda oleh Kongres. Siapa yang menunda? Gue dulu salah satu pendiri juga loh di Partai Amanat Nasional ya. Nanti gue tanya juga itu, kenapa PAN bisa geser-geser? Kalau Golkar Desember itu sesuai dengan putusan Munas. Apakah Kongres yang mestinya digelar bulan Agustus oleh PAN itu harus disingkirkan? Sama kayak PDIP, mestinya kan PDIP kan juga Agustus tahun ini. PDI Perjuangan. Ya. Tapi karena mereka lu nanti marah nanti lagi fokus untuk memenangkan pilkada, pilpres kan sudah selesai, mereka mau fokus semuanya dulu untuk menyelesaikan pilkada. Karena Kongres mereka tunda. Nah, kembali ke masalah Golkar tadi. Itu kan alasan yang sangat plastis. Lu kayaknya menghindar dari pertanyaan gue tentang Golkar nih. Udah gue jawab dari tadi. Pertanyaan lu apa yang lain? Kan 70% ya. 77%. 77% ya kan. Itu akan ke AGK. Iya. Ya, indikasinya tidak dilihat karena prestasi ketua umum ya. Apa prestasinya? Prestasi ketua umum Erlangga lah. Mana ada dalam bahasa Erlangga sendiri nggak ada itu prestasi ketua umum, prestasi partai. Prestasi di Golkar itu nggak ada. Prestasi Erlangga sebagai ketua umum. Nggak ada. Itu prestasi partai Golkar. Lu mendinai Erlangga? No, bukan. Erlangga mendinai itu. Lu tanya sama Erlangga, dia berarti Erlangga yang salah berarti. Enggak, bukan. Itu pernyataan lu, bukan pernyataan Erlangga. Apa Erlangga pernah mengklaim bahwa itu hasil dia? Ya, berarti indikasi bahwa nggak ada di Erlangga pun pasti mendinai itu karena ini prestasi bersama, organik. Jadi dia nggak akan bilang bahwa ini karena saya nggak ada. Akuisme di Golkar itu habis. Kalau aku bilang, bro, Pak Tom, itu tidak sesuai dengan tata. Karena Golkar ini kan partai TBK, perusahaan terbuka kan. Pemilik saham, gue punya saham. Ya, nah, artinya Andra, gini, cuma 23% loh. Nggak gini, gue mengkritisi juga ya. Gue analis politik segala macam. Cara para analis bicara sekarang. Nah, mohon maaf ya. Ya mereka meng-create dengan bahasa-bahasa seperti lu tadi. Mereka melihat seolah-olah partai Golkar itu larang. Itu kesalahan ada pada analis. Analis sekarang. Gue nggak perlu sebut. Hampir semua rata-rata. Mereka lah yang sebetulnya feodal sejak dalam pikiran.
Mereka mengatakan bahwa ini prestasi Erlangga segala macam. Golkar sendiri bilang, Erlangga bilang, masa posisi saya? Ini karena kita kerja semua dan semua punya kontribusi di Golkar sebagai sebuah partai politik yang sudah punya pengalaman, pengetahuan semua orang. Oke, kalau memang bukan prestasi dianggap itu yang mana? Prestasinya yang mana? Prestasi partai, anggaplah prestasi partai. Yang apa? Nah, enggak prestasi yang lu maksud apa? Misalnya nih ya, Golkar berhasil mengantarkan, ya kan, Prabowo Gibran, itu kan prestasi. Ya, artinya konsolidasi Golkar bersama Kim, Koalisi Indonesia Maju, menanglah Prabowo Gibran, ya kan, yang salah satunya didukung oleh Partai Golkar, ya toh? Oke. Berarti dengan proyeksi atau dugaan ya bahwa AGK lebih berpotensi menang dibanding Erlangga. Berarti apa kelebihan AGK kalau begitu? Jangan-jangan yang endorse-nya justru Erlangga sendiri. Oh, berarti begitu. Ini kan mereka berkawan semua. Oh, oke. Kawanan dan segala macam. Artinya kalau satu di sini dan saling ketemu kan. Ya mungkin karena sosoknya lebih humble, karena Golkar butuh, karena Erlangga jangan-jangan nanti dapat posisi yang jauh lebih strategik. Erlangga Hartarto adalah orang yang kan sangat penting ya. Nah ini 5 tahun ke depan. Kenapa? Kita bicara transisi dari Jokowi ke Prabowo. Otaknya siapa di Jokowi? Yang bisa didengar oleh Prabowo. Erlangga Hartarto. Seorang Menko Perekonomian. Otak dari perekonomian bangsa ini ada di Erlangga Hartarto. Ya. Artinya Hartarto, apalagi ada Pak Hartarto, ada pemikir. Pak Hartarto juga kan lima kali menjadi menteri di era Pak Harto. Kemudian Sumitro segala macam. Artinya begini, gue melihat justru kepentingan bangsa itu Erlangga jauh lebih besar dan akan digunakan di pemerintahan ketimbang dia menjadi ketua umum Partai Golkar yang katakanlah butuh satu proses yang berbeda lagi. Di sana kita meletakkan pentingnya pergantian aja. Untuk apa jadi ketua umum lagi kalau udah dia tugas utama dia adalah mengawal semua program yang sudah dibikin oleh Pak Prabowo. Lu lihatlah, hampir tiap hari dia bicara Pak. Hal yang Prabowo dia ngomong juga. Gue sampai bilang, aduh, ketua umum Partai Golkar udah menjadi bukan petugas partai lagi, petugas presiden terpilih. Apa mungkin dugaan AGK akan menang itu karena lu tanya mulu, lu kan tunggu satu lagi nanya dong. Karena dugaan AGK lebih mampu menyelenggarakan karena mampu menanggung biaya Munas. No. Biaya Munas kita nanggung semua. Enggak. Golkar itu enggak ada dulu ada don-donnya. Sekarang semua orang jadi don. Semua orang punya. Itu kan biaya Munas kan gede, bahkan sampai tapi ratusan miliar. Ya, tapi kan Golkar sudah punya semua. Ini selama kepemimpinan Erlangga itu udah dilakukan. Semua udah terdistribusi dengan sangat baik gitu. Apakah AGK ini bisa berpotensi lebih menang? Karena kan biaya Munas itu kan ongkosnya mahal. Di Golkar masalah Munas, masalah biaya segala macam sudah selesai. Itu diambil dari kas partai atau dari calon atau dari siapa? Bukan, masalah itu bagi Golkar itu sudah selesai semua karena infrastruktur kita udah paling bagus. Lu lihat kantor gua, DPD Partai Golkar DKI Jakarta, lu boleh lihat. Megah sekali kan di Cikini. Lu lihat kantor DPP Partai Golkar yang di Lili Munir ya. Dan lu lihat di seluruh Indonesia. Artinya ini partai yang justru asetnya tinggi. Semua jadi ketua umum nggak perlu. Dan secara pengorganisasian, secara manajemen dan segala macam sudah sangat baik kan. Pertukaran ini kan kayak mungkin ya seperti Biden ya berubah ke Kamala di Amerika. Kelihatan bergolak tapi sebetulnya itu organisasi partainya udah bagus. Berapa, Ndra? Apa? Setahu lu ya selama lu aktif di DPP. Ya kalau dulu yang gue dengar gini ya, untuk berapa sih biaya Munas itu? Bukan biaya Munas. Munas ongkos kecil. Untuk menang lah, nggak begitu? Kalau biaya Munas sih kecil ya, bisa lu hitung semua kan. Itu kan SCOC. Tapi katanya untuk merebut ketua umum Partai Golkar itu harganya dulu ya 2 triliun. Wow.
Dulu 2 triliun. 2 triliun. Karena dulu sistemnya masih Semahal itu, Ndra? Oh, sangat mahal. Karena gue ikutin tuh. Karena dulu kan masih proses apa ya? Dari mana itu sumber uangnya? Ya dari ya kalau beringin besar itu kan akarnya udah di mana-mana. Dan bukan justru yang lain ingin manjat beringin itu. Masih belum jelas. Apa? Masih belum jelas jawaban lo. Dari mana itu sumbernya? 2 triliun itu bukan angka kecil. Tapi kalau misalnya puluhan miliar, ratusan miliar, oke lah. Semuanya punya pesawat pribadi, semuanya punya bisnis, segala macam. Dan harga-harga itu kan gue dengar harganya 2 triliun. Oh, ini fantastik nih, Indra. Makanya untuk lu menjadi ketua umum Golkar 2 triliun dalam arti begini ya. Lu harus bertanggung jawab. Misalnya listrik DPP Partai Golkar sekarang lu pikir berapa sebulan? Berapa? Lebih dari 1 miliar. Pas era gua aja di DPP itu 400 juta lebih. Untuk listrik yo. Sekarang gue lihat berapa? Untuk listrik aja lebih dari 1 miliar. Untuk satu kantor. Wow. Lu bayangkan. Artinya 2 triliun itu uangnya siapa? Kalau dulu kan kalau mereka mau menghadapi ini keroyokan, nah ini taruh di situ. Itu uang kecil kan 2 triliun kan. 100 miliar, 200 miliar yang punya masing-masing. Emang partai punya uang apa? Partai punya uang sebanyak itu? Itulah masalahnya di Indonesia. Jadi, orang nggak boleh kelihatan makanya partai di Indonesia ini sangat dikuasain oleh demokrasi kan lahir dari kaum burjuis, bos. Demokrasi ya, lahir ingin dari mengatakan partai itu memang dihuni oleh oligarki gitu. No. Oleh konglomerat atau orang yang punya uang, punya usaha yang memang hasilnya luar biasa. Kita balik pikirannya. Semua orang-orang yang ini di Golkar keluar dari partai Golkar. Bang Ical kita keluar, Airlangga keluar segala macam, tinggalin itu partai. Bagaimana nasib negara ini? Jangan berpikir ini mentalitas memusuhin politisi itu stupid menurut gua, stupid. Karena memang partai itu mahal. Dan nggak ada yang pembiayaan di Indonesia. Beda dengan di Amerika. Yang membayar rakyatnya sendiri. Lu lihat itu. Biden ketika mundur menjadi presiden, calon presiden, dia sumbangan yang dia udah dapat cuma 50 juta dolar. Dan dia nggak bisa kasih ke Harris. Dia pikir, ini udah gede nih. Dalam beberapa bulan kan. Kamala hanya dalam waktu 1 hari itu dia dapat 100 juta dolar. Dari siapa? Orang di sana nyumbangnya ke partai. Orang di sini mintanya ke partai. Ya, memang, siapa mentalitas? Itu kan mentalitas itu harus dihapus habis. Itu bisa kita sebut mentalitas, mungkin juga budayanya beda dengan kita. No, bukan budaya berbeda. Ini tanggung jawab sosial dari para pengamat, para media, intelektual. Coba tuh orang yang merasa kritis segala macam LSM, para pengamat segala macam. Makanya juga dari partai, surveyor dari partai juga. Iya. Orang partai itu harus ditarik. Iya, gua merasa begini. Gua masuk partai makin miskin. Ketika gua non partai, gua kaya banget. Karena gua menganggap prinsip bahwa kita di partai kita nyumbang. Bukan kita narik. Jadi dana 2 triliun yang itu sekitar berapa tahun yang lalu itu? Mungkin 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Berarti seorang yang mau maju menjadi ketum, dia harus bisa menggalang konsolidasi untuk mencapai lebih kurang mungkin menjadi 4 triliun sekarang. Mungkin ya 5 tahun. Sekarang kecil, lebih kecil loh. Sekarang kecil. Kok jadi terbalik? Kan infrastrukturnya udah bagus. Dulu infrastruktur belum bagus. Sekarang kan dulu lihat infrastruktur udah bagus. Dan sekarang ketemu orang tuh lewat podcast tuh biaya lebih murah sekarang. Setahu lu itu dari mana ya dulu sampai 2 triliun itu dapat dari mana itu? Biaya Munas sampai Kok biaya Munas untuk mencapai jenjang? Iya. Terus dari mana dana 2 triliun itu bisa? Banyak sekali. Gua justru bingung. Gini, pas gua masuk Konvensi Nasional Partai Golkar tahun 2003-2004, gua akan ikut. Gue menjadi tim halonya Bang Ical. Naik pesawat pribadi kemana-mana. Pergi ke Pangkalan Bun segala macam. Turun. Kaget gue, masuk ya. Kok ada rumah di sana kayak istana. Dan luasnya minta apa? Di kampung kita kan nggak ada rumah kayak gitu. Gue masuk ke sana, bos.
Kayak gue lihat kayak orang film-film India dari ujung ke ujung istana. Oh, rupanya ini Raja Tambang segala macam. Oh, di sana. Gue pergi lagi ke sini, ke sini. Oh, rupanya dari mana? Dari orang-orang Indonesia juga, dari orang-orang yang apa, yang mungkin melihat partai politik itu apa, terutama dari Kalimantan ya. Uang partai politik rata-rata dari Kalimantan kalau menurut gue ya, gue lihat ya. Mau partai apapun lah dari Kalimantan. Maksudnya dari pengusaha-pengusaha Kalimantan lebih banyak. Bukan dari apa petinggi Golkar itu kebanyakan punya perusahaan tambang, bukan begitu? Nah. Erlangga, tahu gue nggak, mungkin Pak JK banyak sekali yang nggak punya. Ponco Sutowo banyak. Artinya yang gue lihat nggak ada kaitannya dengan tambang kan baru naik tambang apa gitu, bukan perusahaan tambang. Dari kebutuhan orang terhadap Partai Golkar, karena Partai Golkar kan paling bagus. Sekalipun secara ini kan lebih kecil dari PDI Perjuangan. Kenapa Golkar yang justru diberi percaya untuk katakanlah menjadi partai yang sangat modern? Kita ya karena ada kesadaran itu, ada kesadaran etik gitu kan, mungkin di kalangan para pemilik modal, para perjuis apa? AGK sudah menyiapkan dana lebih kurang 2 triliun itu. Nggak ada, Pak. Kan gue bilang sekarang biayanya lebih kecil. Jangan-jangan lebih kecilnya jadi berapa? Gue nggak tahu sekarang. Lebih kecil karena orang-orang tuh punya makanya kan pilkada nih. Dalam tanda kutip transaksinya dimulai dengan pemberian tiket di pilkada ini nih. Oh, berarti itu dikoleknya lama ya, bukan pada saat Munas. Enggak, no. Ini kan pilkada nih. Iya. Gua ketua DPD. Ya. Katakanlah gua ketua DPD pemilik suara ya. Padang Pariaman misalnya. Ya, karena Asmadi kan. Gua satu suara ketua DPD. Gua mau maju jadi bupati. Gua minta tiket sama Golkar. Kalau gua nggak dikasih sama Golkar, maka artinya gue kan punya tiket sebagai itu, gue bisa pakai di Munas Desember. Gue nggak akan dukung Erlangga karena gue nggak didukung sama dia untuk menjadi ketua DPD, calon bupati. Itu maksud gue. Jadi nggak ada transaksi begini. Tiket mereka ini mahal. Jangan percayalah bahwa ketika Golkar ada uang berserakan, itu artinya nilainya nggak seperti itu. Agak berbeda, bos. Agak berbeda, bro. Karena kalau lu jawab terus, gue akan ngejar lagi nih. Ngejar dalam arti begini ya. Kalau memang gue nggak punya duit sebanyak itu. Iya. Siapapun yang menjadi, anggaplah pada saat itu mungkin 5 tahun lalu. Kalau sekarang lebih murah. Kalau dia seorang kandidat maju sebagai calon ketua umum, ya kan, dia mengeluarkan uang yang begitu banyak, ya kan. Dulu. Itu kan bukan ibaratnya, dia. Kan lu bilang biaya mencapai itu bukan dia, bukan. Kalau dia orangnya udah pasti kena pajak segala macam, KPK lah, nggak mungkin. Ini orang-orang pintar loh. Jangan anggap ini mengapa orang Golkar tuh satu orang mengeluarkan 2 triliun untuk mencapai ketua umum. Kok gila dikejar sama polisi internasional, udah uangnya dari mana? Nggak ada uang cash untuk itu ya. Tapi pertanyaannya berapa nilainya? Ya gue bilang 2 triliun 5 tahun yang lalu. Sekarang maka jangan cuma 200 miliar udah bisa. Iya. Menjadi ketua umum sekarang karena infrastruktur dan karena ada proses pilkada yang mendului Munas. Artinya tiketnya udah dipakai. Makanya gue mengkritik Golkar sekarang. Kenapa? Kok tidak transparan seperti partai lain? Partai lain lu lihat, tiap hari kan ada keluar mandat kan? Ya. Foto segala macam. Di Golkar belum ada keluar satupun. Dan gak jelas. Di tempat lain ada tiket segala macam. Di Golkar gue kemarin 2 hari, udah gue datang aja gue. Ini saya sudah, wah Bang Indro, kita udah jam 8 pagi di sini sekarang. Bro, ini kenapa nih? Ketemu Doli kan, bro, kenapa orang dibikin kayak gini? Orang mau dapat ke partai lain kelihatan jauh lebih modern daripada kita. Rupanya ini proses ini, ya kita kan mau Munas. Jangan-jangan Doli Kurnia juga menjadi calon ketua umum, jangan. Gue nggak tahu lah, enggak lah. Enggak. Kalau menurut lu, Ndra, kan lu yang lebih kenal AGK ya. Kira-kira akan dibawa kemana jika AGK muncul sebagai pemenang, anggap gitu ya? Apakah tetap melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Erlangga, ya? Atau ada perubahan? Oh, udah pasti. Menurut lu perubahan seperti apa yang harus dilakukan
Agus Gumiwang dengan asumsi ya. Nggak akan ada perubahan. Dia kan harus tegak lurus dengan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Dan nggak ada kan. Baik AGK ataupun Pak Prabowo akan sangat menjalankan itu. Mereka berdua akan ada di sana. Jadi nggak akan banyak perubahan. Dan mereka orang ya humble ya. Berarti konsolidasi partai tetap nggak terjadi. Artinya, wah jangan salah konsolidasi. Siapa bilang konsolidasi partai? Wah, justru Golkar dibilang konsolidasi nggak terjadi. Keliru pertanyaannya. Makanya gue nggak bisa jawab. Kok nggak terjadi konsolidasi apaan maksudnya? Gua, konsolidasi itu nggak terjadi karena yang menang antara Erlangga, AGK kan anggaplah itu bagian. Ya maksud lu nanti AGK. Kenapa nggak muncul orang baru gitu loh? Siapa? Memang begitu sulit untuk muncul orang baru di Golkar. Siapa lu mau taruh orang baru yang mana? Orang Golkar tuh orang lama semua. Karena syarat menjadi ketua umum udah ada 5 tahun menjadi. Nggak mungkin lah Gibran Jokowi orang baru karena dia nggak memenuhi syarat jangan menjadi kader aja nggak bisa bos. Nggak bisa bos. Itu anggaran dasar ya bunyinya ya? Ya apa? Anggaran rumah tangga? Nggak tahu bos. Oh, terlalu banyak nanya Pak. Ntar gue tanya dulu Erlangga. Ndra, lu jangan tidur Ndra. Halo. Ndra, wah ini nih, kalau udah dia dipepet terus pertanyaannya tentang Golkar, ya, jadi tertidur ya. Nah, coba, Sobat Madilo kita lihat kawan kita ini, Indra Piliang sedang tertidur. Ndra, lu tertidur lu. Macam mana ini kok bisa tertidur? Erlangga di mana tadi? Erlangga? Lu tertidur, kenapa kok tertidur? Hah? Ini gue ketemu Gus Dur, bos. Oh ya, sekedap tertidur, ya. Ketemu Gus Dur. Ketawanya tuh lihat tuh, ketawa deh langsung kan dulu. Ya. Ada apa kok bisa tiba-tiba kok? Emang dulu lu punya kedekatan juga dengan Gus Dur, sehingga tiba-tiba ada. Gua orang istana bos. Pas Gus Dur menjadi presiden, gua orang istana. Gua ada di sana, pakai pin. Gua tim asisten ekonominya Gus Dur. Iya. Gua asisten dari tim ekonominya. Berarti lu dulu orang KSP lah kalau tim asisten ekonominya Gus Dur kan Bang Faisal Basri, Arif Ariman, Nawir Messi segala macam. Gua asisten mereka. Ya. Gua berkantor, mereka enggak di sana. Terus dapat wangsit apa barusan? Kok bisa tertidur gitu? Kayaknya ada energi yang membuat lu langsung ke belakang terus dapat wangsit. Nggak tahu bro, Gus Dur marah-marah sama gua. Marah-marah apa? Itu kenapa tuh si Andre katanya? Nggak tahu. Si Andre Rosiade. Oh, orangnya Prabowo. Iya kan orang Gerindra, Andre Rosiade, iya. Orangnya gua, Bang. Orang Padang kan orangnya gua lah. Oh iya. Kenapa Andre Rosiade? Kok Gus Dur kayaknya marah benar sama Andre Rosiade? Lu kawal tuh apa? Karena dulu kan waktu kita di dalam segala macam Andre bawa mahasiswa untuk demo. Demo Gus Dur? Ya, demo jatuhin Gus Dur lah. Andre salah satu tokohnya. Dia marahin gua apa? Mbak, Andre udah gendut tuh katanya. Kayak gua sekarang. Lu kawal tuh dari luar. Apa? Nggak tahu gua maksudnya dia apa. Apakah gua harus jatuhin Andre? Jatuhin Andre udah bukan jatuhin Prabowo. Artinya kesempatan lu kan di luar sekarang. Andre udah di dalam tuh. Itu aja gua tiba-tiba. Waduh. Sampai segitunya Gus Dur ya, dekat sama gua, bener. Bukan mengingatkan bahwa artinya apa yang dilakukan Andre pada saat Gus Dur dijatuhkan itu, Gus Dur sebenarnya marah berarti ke Andre. Enggak, dia nggak marah. Nggak marah ke Andre. Nggak marah. Bos, bola bergulir. Gus Dur itu adalah seorang pengamat bola. Nah, dia analis bola yang paling canggih. Iya. Sama Romo Sindunata segala macam. Dia bilang, Andre sekarang main bola juga ya? Nah, itu tuh kan? Iya. Nggak tahu lah. Tapi dia habitnya agak negatif, tonnya negatif gue lihat. Mantunya pemain bola. Ya banyak mantu orang pemain bola bos. Jadi nggak tahu kita tempat-tempat mana. Bro Andre, bang. Ya ingat ya jagaan Prabowo. Kalau lo jaga Prabowo ini nanti terjadi apa-apa. Apa itu juga pesan Gus Dur supaya diingatkan Andre ya jaga Prabowo. Jangan perlakukan kayak saya. Enggak. Dia ngingetin gua. Artinya akan ada tugas sejarah ke gua. Apa yang akan gua lakukan? Atas apa yang dilakukan oleh Andre dan sekutu-sekutunya dulu terhadap Gus Dur. Gus Dur dijatuhkan dengan cara yang sangat biadab menurut gua. Sangat biadab. Lu punya presiden hebat, apa bisa tiap Jumat orang bisa tertawa, bos. Lu kan ketawa kan tiap Jumat dengar dia pidato kan?
Dia terus dua aja orang ngakak aja. Gue hampir nggak kerja kalau tiap Jumat kan ngakak aja kita depan PTV kan. Mau maju, bahagia mau kita. maju Pilgub Sumber itu Ndra? Siapa? Andre Rosiadi. Enggak. Mau maju itu? Enggak, untuk apa jadi Pilgub dia? Untuk apa jadi gubernur di Sumbar? Atau enggak bakal dia punya uang. Lebih baik dia anggota DPR terus. Jangan jadi menteri juga lah. Waduh. Jaga. Tapi lu sama Andre baik-baik aja kan? Loh, siapa bilang gua nggak baik-baik? Oh. Tapi ini pesan dari Gus Dur atau Wangsit baru. Wangsit artinya akan ada tugas. Jangan Gus Dur ngasih gua tugas kayak apa ya? Lu tanya tuh sama semua orang. Oke. Jadi apa? Ya itu pesannya. Artinya bos, kalau ada patahan sejarah segala macam, ada pihak yang dulu ini cermin. Pemerintahan ada sekarang, siapapun harus bercermin pada masa yang sangat pendek di belakang. Lu bisa lihat ke depan. Kalau kita berkelahi lagi, kalau kita saling cari kesalahan lagi, hancur negara ini. Dan itu gue lihat sekarang bos, dalam proses pilkada ini. Ini kenapa sih? Seolah-olah kita, kalau kita di Anies, kita seolah membenci non-Anies. Enggak begitu cara berpikir. Soalnya ini taruh di tiket di sini. Ya. Mestinya elit politik kita dewasa sekarang karena mereka sudah mendapatkan segala sesuatu yang enggak didapatkan oleh Gus Dur. Ya, Gus Dur dia enggak butuh. Buta apa? Gue bilang kalian yang buta ngeliat Gus Dur. Waktu itu gua sangat ganas waktu itu, Bos. Tapi Andre sempat mengatakan itu enggak dulu waktu demo. Dia masih mahasiswa gitu. Dia bang. Oke. Baik, Dra, daripada lu bicara lebih banyak tentang sorry ya, Bro Andre ya. Tapi nanti kalau diundang sama Budius, gue out. Takut. WO gua. Terima kasih Sobat Madilog. Kita berbincang ya, bicara tentang partai politik ya, akhirnya Indra dapat wangsit dari Gus Dur. Ada pesan sejarah yang dititipkan ke Indra. Apa? Kan ada dialog imajiner dengan Soeharto. Nanti kita podcast imajiner dengan Gus Dur. Keren bos. Wow. Kita berdua seolah ada Gus Dur sini. Kalau itu sampai terjadi. Sampai jumpa Sobat Madilog. Gila gue udah bukan. Ini gara-gara Gus Dur masuk nih.